Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Silvia Oktarina, NPM 19110049. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang konsep diagnostik kesulitan belajar. Dalam proses pembelajaran, tugas guru tidak hanya sekedar menyampaikan atau mentransfer ilmu atau bahan pelajar kepada peserta didik. Guru sebagai pendidik dituntut untuk bertanggung jawab atas perkembangan didik. Kegiatan memahami kesulitan belajar peserta didik ini dikenal dengan konsep diagnostik kesulitan belajar yang lebih umumnya dikenali dengan istilah diagnosis kesulitan belajar. Dalam pengertian diagnosis kesulitan belajar, terdapat dua istilah yang perlu dipahami terlebih dahulu, yaitu istilah diagnosis dan kesulitan belajar. Konsep diagnostik dan pengertian diagnosis. Dalam kamus besar, diagnostik adalah ilmu untuk menentukan jenis penyakit berdasarkan gejala yang ada. Sedangkan diagnosis adalah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejala-gejalanya. Banyak ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian diagnosis, antara lain menurut Harriman dalam bukunya Handbook of Psychological Terms. Diagnosis adalah suatu analisis terhadap kelainan atau salah penyesuaian dari pola gejala-gejalanya. Jadi diagnosis merupakan proses pemeriksaan terhadap hal-hal yang dipandang tidak beres atau bermasalah. Pengertian kesulitan belajar. Secara harfiah, kesulitan belajar didefinisikan sebagai rendahnya kepandaian yang dimiliki seseorang dibandingkan dengan kemampuan yang seharusnya dicapai orang itu pada umur tersebut. Kesulitan belajar dapat menghinggapi seseorang dalam kurun waktu yang lama. Beberapa kasus memperlihatkan bahwa kesulitan belajar ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan seseorang, baik itu di sekolah, pekerjaan, rutinitas sehari-hari, kehidupan keluarga, atau bahkan terkadang dalam hubungan persahabatan dan bermain. Kesulitan atau hambatan belajar yang dialami oleh peserta didik dapat berasal dari faktor psikologik, instrumen, dan lingkungan belajar. Maka dapat disimpulkan bahwa diagnosis kesulitan belajar merupakan proses menentukan masalah atas ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang, penyebabnya, dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Novelia, NPM 19110019. Di sini saya akan membacakan dan melanjutkan bacaan dari Silvia Oktarina, yaitu B. Jenis-jenis kesulitan belajar. Mengenai kesulitan belajar, jelas berbeda dengan cara mendiagnosis penyakit atau yang lainnya. Kesulitan belajar itu dapat dikatakan adalah gangguan belajar yang sangat rumit dan meliputi begitu banyak kemungkinan penyebab, gejalanya, cara mengatasi gejala kesulitan belajar, dan serta penanganannya. Tidak semua kesulitan dalam proses belajar dapat disebut LD, Learning Disorder, atau gangguan belajar. Sebagian anak mungkin hanya mengalami kesulitan dalam mengembangkan bakatnya. Kadang-kadang seseorang memperhatikan ketidakwajaran dalam perkembangan alaminya, sehingga kriteria yang penuh diakuin seseorang dinyatakan menderita LD atau Learning Disorder, gangguan belajar. Beberapa kesulitan belajar dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada kesulitan dalam berbicara atau berbahasa, yang kedua ada permasalahan dalam hal kemampuan akademik, yang terakhir yaitu kesulitan lainnya yang mencakup kesulitan dalam mengkoordinasi gerakan anggota tubuh serta permasalahan hidupnya yang belum dicakup oleh kategori di atas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Juliani, NPM 19110047, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu C. Mendiagnosis kesulitan belajar secara formal. Diagnosis yang sebenarnya terhadap kesulitan belajar dilakukan dengan metode uji standar yang membandingkan tingkat kemampuan seorang anak terhadap anak lainnya yang dianggap normal. Terus, hasil uji tidak hanya tergantung pada kemampuan aktual anak, tetapi juga reliabilitas pengujian
itu serta kemampuan sang anak untuk memperhatikan dan memahami pertanyaan. Terus masing-masing tipe LD atau learning disorder atau gangguan belajar diagnosis dengan cara yang sedikit berbeda. Untuk mendiagnosis kesulitan berbicara dan berbahasa, ahli terapi wicara, penguji cara, pelafalan bunyi, bahasa anak-anak, kosakata dan pengetahuan tata bahasa serta membandingkannya dengan kemampuan anak sebaya mereka yang normal. Terus sehubungan dengan gangguan kemampuan atau perkembangan akademis yang mencakup membaca, menulis, dan matematika, maka penguji dilakukan dengan metode uji standar. Terus kita perlu memperhatikan bahwa penanganan gangguan belajar itu sangatlah berbeda dengan upaya pengerjaan ketertinggalan pelajaran di sekolah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Cita Cahyani, NPM saya 19110030. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu D. Ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Pengetahuan tentang ciri-ciri siswa lamban belajar dan berprestasi rendah sangat penting dikuasai guru. Pengetahuan ini memberi dasar keterampilan dalam menangani siswa yang sedang menghadapi kesulitan belajar di sekolah. Istilah siswa lamban belajar dan berprestasi rendah mengandung pengertian yang tidak jauh berbeda. Dua-duanya saling berkaitan satu sama lain. Siswa lamban belajar dan berprestasi rendah adalah siswa yang kurang mampu menguasai pengetahuan dalam batas waktu yang telah ditentukan karena ada faktor tertentu yang mempengaruhinya. Ciri-ciri umum siswa lamban belajar dapat dipahami melalui pengamatan fisik siswa, pengembangan mental, intelektual, sosial, ekonomi, kepribadian, dan proses-proses belajar yang dilakukan di sekolah dan di rumah. Ciri-ciri itu dianalisis agar diperoleh kejelasan yang konkret tentang kejelasan dan sebab-sebab kesulitan belajar siswa di sekolah dan di rumah. Lanjutnya mengemukakan pendapat bahwa ciri-ciri umum siswa lamban belajar adalah sebagai berikut. 1. Siswa lamban belajar memiliki rentang perhatian yang rendah, bertingkah bingung dan kacau. 2. Derajat aktivitas siswa lamban belajar rendah. 3. Siswa lamban belajar kurang mampu menyimpan huruf dan kata pada ingatannya pada waktu yang lama. Selanjutnya ada menurut C.C. Wijaya 2010, kerusakan itu dikategorikan dalam 4 hal, yaitu 1. Disleksia adalah kelemahan belajar di bidang menulis dan berbicara. Ciri-cirinya adalah sulit mengingat huruf, kata tulisan, dan suara. Gejala-gejala lainnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.